Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Zulfikar Busro MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2 dan teman-teman semua yang sempat menonton video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dari program studi Tadris Matematika dengan NIM 212020 388 420 2018 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari soal TS dan ujian lisan kalkulus 2. Baik, untuk subbab pertama yaitu review integral, di mana di sini mengapa dalam pembahasan integral tentu itu didahului oleh pendahuluan luas atau pendekatan luas dan notasi sigma. Nah, seperti yang kita ketahui pada semester sebelumnya, yaitu pada mata kuliah kalkulus 1, itu diketahui bahwa masalah pencarian garis singgung atau kecepatan sesaat itu ini nantinya mengantarkan kita pada materi turunan. Nah, pada subbab ini atau pada review integral ini, masalah pendahuluan luas ini akan mengantarkan kita kepada integral. Nah, jadi pendahuluan luas ini kita menghitung luas suatu daerah yang dimana kita ilustrasikan bidang lengkung. Kalau apabila bidang yang lainnya itu seperti persegi 4, persegi panjang, kita bisa hitung luasnya karena luasnya ini memang sudah ada, rumusannya itu memang sudah ada. Nah, berbeda halnya dengan bidang lengkung yang rumusnya itu belum kita ketahui. Dalam artian rumusan untuk bidang lengkung ini tidak menentu atau tidak memiliki rumus. Nah, maka di sini kita memerlukan yang namanya pendekatan atau aproksimasi. Nah, cara aproksimasi atau cara pendekatan luas itu dengan menggunakan bidang-bidang yang lain, seperti kita bisa menggunakan persegi panjang, segitiga ke dalam bidang lengkung yang tadi ini. Nah, yang dimana jika sudutnya ini semakin banyak, maka akan semakin banyak pula maka akan semakin akurat mendekati hasilnya. Nah, adapun notasi sigma, di notasi sigma langkah-langkah yang kita perlukan untuk menghitung luas suatu daerah, yang pertama kita aproksimasi luas suatu daerah R dan N, di mana N-nya ini adalah partisi, di mana jika N-nya ini nanti menuju tak hingga, maka semakin akurat kita akan maka hasil yang didapat itu akan semakin akurat. Kemudian akan menghasilkan poligon dalam dan poligon luar, dan errornya ini masih ada. Jadi errornya ini masih ada di sini. Lalu kita jumlahkan persegi-persegi ini, di mana partisi-partisinya itu kita jumlahkan dengan menggunakan notasi sigma ini. Nah, notasi sigma di sini digunakan untuk memudahkan kita dalam menjumlahkan partisi-partisi yang banyak. Contohnya, contoh N-nya sama dengan tak hingga, maka otomatis ini tidak bisa dihitung satu persatu. Maka di sini kita menggunakan yang namanya notasi sigma. Lalu lebih dihaluskan atau lebih dimuluskan, ini delta x-nya menuju 0. Kemudian bagaimana jika delta x-nya ini menuju 0, maka limitnya ini limit delta x menuju 0. Nah, kemudian kita masuk kepada
uh, bagaimana konsep geometri dan aljabar dari jumlahan Riemann ini. Nah, kita ilustrasikan pada sebuah grafik yang dimana terdapat grafik fungsi y sama dengan fx di atas sumbu x. Nah, kita buat irisan terhadap grafik ini di bawah kurva ini, yang dimana setiap partisinya ini itu memiliki luas daerah yaitu delta x, dan tingginya ini adalah fxi. Nah, maka cara menghitungnya yaitu kita misalnya kita pakai partisi yaitu persegi panjang, maka rumusannya yaitu L sama dengan P kali panjang kali lebar. Nah, L-nya ini adalah fxi yang akan dikalikan dengan tingginya, yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Panjang kali lebar, fxi-nya ini dikalikan dengan delta x. Nah, maka fxi-nya dikalikan dengan delta x1, kemudian partisi-partisinya ini yaitu delta x1, delta x2, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan fxi-nya ini dikali dengan delta x1 ditambah dengan fx1 dikali dengan delta x2 sampai dengan fxn dikali dengan delta xn. Kemudian nanti di sini kita limitkan delta x-nya itu menuju 0. Disinilah limit dari jumlah Riemann. Selanjutnya, jelaskan definisi integral tentu berdasarkan konsep Riemann. Seperti penjelasan yang tadi, di sini kita tinggal menambahkan limit pada sigma, di mana jika delta x-nya ini menuju 0, maka nantinya ketika simbol limitnya ini bertemu dengan sigma, maka akan menghasilkan yang namanya simbol integral. Kita misalkan f-nya ini terdefinisikan pada selang tertutup AB, limit dari jumlah Riemann adalah integral tentu. Nah, selanjutnya soal pengintegralan dengan menggunakan konsep Riemann. Nah, di sini dalam pengintegralan dengan menggunakan konsep integral Riemann, kita membagi interval tertentu menjadi sebuah subinterval yang semakin luas. Maksud saya adalah yang semakin halus. Nah, setiap interval ini memiliki tinggi yang diwakili oleh nilai fungsi pada titik tertentu di dalam subinterval tersebut. Kemudian luas area di bawah kurva fungsi dihitung dengan menjumlahkan luasan elemen-elemen kecil di bawah kurva pada setiap subinterval menggunakan notasi sigma dengan mendekati jumlah subinterval menjadi tak hingga, dimana nantinya di sini kita akan mendapatkan pendekatan yang lebih akurat terhadap luas total area di bawah kurva. Ini merupakan dasar dari pengintegralan dengan konsep integral Riemann, di mana hasil integral adalah batas dari jumlah Riemann ketika jumlah subintervalnya ini mendekati tak hingga. Selanjutnya, perbedaan konsep integral tentu yang menghasilkan teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2, di mana pada teorema dasar kalkulus 1 ini menentukan pada hubungan timbal balik antara turunan dan integral tentu, di mana nantinya ini suatu fungsi dasar yang diintegralkan ini diturunkan kembali ke fungsi dasarnya. Jadi apabila teorema dasar kalkulus 1 fungsi dasar diturunkan lalu diintegralkan, itu kembali ke fungsi semulanya atau fungsi asalnya.
Kemudian untuk teorema dasar kalkulus 2, suatu fungsi yang diintegralkan pada interval tertentu, dalam hal ini pengintegralannya itu dikenal dengan anti turunan. Selanjutnya kita masuk kepada subbab berikutnya, yaitu aplikasi integral. Baik, yang pertama pada aplikasi integral di sini menjelaskan struktur materi yang telah dipelajari secara sistematis, terstruktur dan komprehensif. Nah, pada kalkulus 2 ini materi yang pertama di bab 4 yaitu integral tentu atau review integral, di mana pada review integral di sini kita membahas tentang pendahuluan luas yang membawa kita pada notasi sigma poligon luar yang nilainya itu selalu lebih besar sama dengan dari luas sebenarnya, dan selain poligon luar juga membawa kita kepada poligon dalam. Kemudian di review integral ini kita telah membahas bagaimana jumlah Riemann atau luas dari masing-masing partisi. Kemudian yaitu integral tentu, di mana di sini kita mempelajari tentang definisi dan perhitungan. Kemudian kita mempelajari tentang teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Nah, untuk bab kelima atau bab 2 di kalkulus 2 yaitu aplikasi integral. Nah, di mana di aplikasi integral ini kita telah membahas yaitu luas daerah bidang rata, luas daerah bidang rata, kemudian volume benda seperti yaitu lempengan, cakram, dan cincin, kemudian lempengan benda bejal putar yaitu kulit silinder, dan panjang kurva bidang, di mana yang tadi saya sebutkan ini itu bisa berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X di antara dua kurva, dan yang tadi saya sebutkan itu masuk ke dalam matematika. Kemudian adapun untuk non matematikanya seperti pada fisika dan statistik, aplikasi integral ini digunakan pada kerja dan gaya fluida, kemudian momen, pusat massa, peluang, dan variabel acak. Kemudian bab selanjutnya yaitu fungsi transenden. Nah, di mana pada fungsi transenden ini kita telah mempelajari tentang fungsi logaritma alami, fungsi inverse dan turunannya, fungsi eksponensial alami, eksponen umum, dan logaritma umum, kemudian pertumbuhan dan peluruhan eksponen, persamaan diferensial dan optimalisasinya, kemudian fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Selanjutnya yaitu fungsi hiperbola dan turunannya. Selanjutnya pada subbab berikutnya yaitu teknik integrasi, di mana untuk teknik integrasi ini kita mempelajari tentang 17 aturan dasar, kemudian teknik parsial, substitusi dengan identitas trigonometri, kemudian substitusi yang merasionalkan. Nah, selanjutnya seperti yang saya sebutkan tadi pada proses penjelasan struktur materi yang telah dipelajari, di mana di situ ada subbab aplikasi integral yang kemudian ini ditinjau dari aplikasi di bidang matematika dan aplikasinya pada bidang
non-matematika. Nah, untuk aplikasi integral pada bidang matematika, di sini kita mempelajari tentang perhitungan luas, mencari volume, dan menghitung panjang kurva bidang, kemudian benda pejal volume benda seperti lempengan, cakram, dan cincin. Kemudian untuk volume benda pejal putar, yaitu seperti kulit silinder dan juga panjang kurva bidang. Nah, kemudian untuk non-matematikanya, untuk fisika yaitu kerja dan gaya fluida, momen pusat massa, kemudian untuk statistiknya itu peluang dan variabel acak. Nah, selain untuk bidang non-matematika di fisika dan statistik, adapun di ekonomi, integral ini digunakan untuk menghitung total pendapatan, total biaya, surplus konsumen, dan surplus produsen. Nah, untuk ilmu komputer, integral ini digunakan dalam komputasi numerik, analisis data, dan juga dalam pengembangan algoritma. Dan dalam biologi, integral ini biasanya digunakan dalam berbagai aspek seperti dalam analisis populasi, pertumbuhan, dinamika sistem biologis. Kemudian jelaskan klasifikasi masalah aplikasi integral dalam perhitungan luas. Nah, dalam perhitungan luas menggunakan integral, masalah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan bentuk kurva atau daerah yang ingin dihitung luasnya. Nah, adapun klasifikasi masalah aplikasi integral dalam perhitungan luas, yang pertama itu luas daerah dibatasi oleh kurva fungsi, seperti kurva fungsi sederhana. Misalnya luas daerahnya ini dibatasi oleh kurva fungsi y sama dengan fx dan sumbu x atau sumbu y. Kemudian kurva fungsi terpisah, misalnya luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva fungsi, yaitu y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Kemudian kurva fungsi tertutup, misalnya luas daerah di dalam kurva tertutup seperti lingkaran atau elips. Kemudian yang kedua yaitu luas daerah dalam bentuk tertentu, di mana seperti misalnya daerah segitiga, di mana daerah segitiga itu misalnya luas daerah segitiga yang dibentuk oleh dua garis lurus atau satu kurva fungsi. Kemudian daerah lingkaran atau setengah lingkaran, yaitu perhitungan luas daerah lingkaran atau setengah lingkaran. Kemudian pada daerah trapesium ini misalnya luas daerah trapesium yang dibentuk oleh dua garis lurus dan dua kurva fungsi. Kemudian yang ketiga yaitu luas daerah dalam bentuk kompleks, seperti daerah antara kurva dan garis yang tegak lurus. Misalnya luas daerah antara kurva fungsi dan garis tegak lurus pada interval tertentu. Kemudian daerah antara kurva dan garis miring, yaitu perhitungan luas daerah antara dua kurva fungsi dan garis miring pada interval tertentu. Kemudian yang keempat yaitu luas daerah dalam koordinat polar, yaitu daerah di dalam kurva polar, di mana perhitungan luas daerah di dalam kurva polar pada interval tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa klasifikasi masalah pada aplikasi integral dalam perhitungan luas ini membantu untuk memahami berbagai bentuk dan jenis masalah yang dapat dihadapi. Nah, dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat menggunakan teknik-teknik integral yang ada untuk menyelesaikan masalah dan menghitung luas daerah
yang diinginkan dengan hasil yang lebih akurat. Baik, selanjutnya di sini kita membahas terkait dengan terkhusus dalam perhitungan luas. Tunjukkan bahwa fungsi konstan yang memotong sumbu Y yang terbatas di A sampai B memiliki hasil integral yang sama dengan luas daerah seperti dalam perhitungan luas persegi panjang. Tentunya di sini mari kita buktikan bahwa fungsi konstan yang memotong sumbu Y dengan batas A dan B memiliki hasil integral yang sama dengan luas daerah persegi panjang dengan panjang B dikurang A dan lebarnya adalah fx. Nah, di sini kita mempunyai fungsi konstan fx sama dengan k. Luas daerah di bawah kurva fungsi fx sama dengan k dan x-nya ini sama dengan A, kemudian hingga B-nya ini x-nya ini sama dengan B. Nah, karena k-nya ini adalah konstan, maka integral dari A hingga B dari konstan adalah k per B kurang A yang sama dengan luas persegi panjang dengan B dikurang A dan lebarnya adalah fx. Nah, dengan demikian fungsi konstan fx sama dengan k dengan batas A hingga B memiliki hasil integral yang sama dengan luas daerah persegi panjang dengan panjang B dikurang A dan lebarnya adalah fx. Selanjutnya, terkhusus dalam perhitungan luas, tunjukkan bahwa fungsi linear yang memotong 0,0 yang berbatas di A sama dengan 0, B-nya sama dengan 3, memiliki luas daerah seperti dalam perhitungan luas segitiga siku-siku. Nah, tentu untuk menunjukkan bahwa fungsi linear yang memotong 0,0 di titik 0,0 dan berbatas di A sama dengan 0 dan B sama dengan 3 ini memiliki luas daerah yang sama dengan perhitungan luas segitiga siku-siku. Nah, dimana di sini kita perlu menggunakan yang namanya konsep integral. Nah, di sini misalnya fungsi linear tersebut adalah fx sama dengan mx dengan a-nya sama dengan 0 dan b-nya sama dengan 3. Nah, luas daerah di bawah kurva fungsi fx sama dengan mx ini dari x sama dengan 0 hingga x-nya sama dengan 3 adalah integral dari fungsi fx terhadap x pada interval 0 hingga 3, yaitu integral dengan batas 0 hingga 3 mx dx. Nah, di sini kita harus menemukan nilai m terlebih dahulu untuk menentukan bentuk fungsi linear diberikan bahwa fungsi linear melewati titik 0,0. Dimana di sini kita ketahui bahwa f0 ini sama dengan 0 sehingga m sama dengan 0. Maka fungsi linear kita adalah fx sama dengan 0. Namun, karena fungsi ini tidak bermakna dalam konteks perhitungan luas, jadi kita perlu mengubah pendekatan yang kita gunakan. Nah, untuk kasus ini, mari kita gunakan fungsi linear fx sama dengan 3x karena f0 sama dengan 0 dan f3 sama dengan 9. Kemudian kita kembali mengintegralkan integral 0 dengan batas 0 hingga 3x dx. Nah, dengan menghitung integral ini kita mendapatkan luas daerah di bawah kurva fungsi fx sama dengan 3x dari batas x sama dengan 0 hingga x sama dengan 3 yang sama luasnya dengan segitiga siku-siku dengan alas 3 kemudian dan tingginya ini sama dengan 9. Nah, dengan demikian luas daerah di bawah kurva fungsi linear fx sama dengan 3x dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 3 adalah 13,5 yang berarti bahwa
ini sama dengan luas segitiga siku-siku. Selanjutnya, bagaimana dengan konsep integral dalam perhitungan volume lempengan? Dalam perhitungan volume lempengan menggunakan integral, konsep integral yang digunakan di sini ada untuk menjumlahkan luasan penampang melintang sebuah objek pada setiap titik dalam rentang tertentu dan kemudian mengintegrasikan hasil tersebut dari titik awal hingga titik akhir. Secara singkat, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan fungsi penampang melintang, di mana di sini kita mengidentifikasi fungsi penampang melintang yang merepresentasikan area penampang melintang objek tersebut pada setiap titik dalam rentang waktu tertentu. Hal ini dapat berupa seperti fungsi area dari bidang seperti lingkaran, persegi atau segitiga, tergantung pada bentuk dari objek. Kemudian yang kedua yaitu menentukan rentang integral. Nah, dalam menentukan rentang integral yang sesuai dengan dimensi ruang yang ingin dihitung volumenya. Misalnya, untuk menghitung volume objek dalam dimensi 1, kita menggunakan satu dimensi integral. Untuk objek dalam dimensi 2 atau 3, kita gunakan integral 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung menghitung integralnya. Nah, di sini kita gunakan integral untuk menjumlahkan luasan penampang melintang pada setiap titik dalam rentang integral. Nah, ini dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi penampang melintang terhadap sumbu yang sesuai dengan rentang integral. Kemudian langkah yang keempat yaitu interpretasi hasil integral. Nah, hasil dari integral tersebut ini nanti akan memberikan volume objek dalam satuan kubik, misalnya sentimeter kubik, meter kubik, dan lain sebagainya. Hal ini menggambarkan ruang yang ditempati oleh objek tersebut. Nah, dengan menggunakan konsep integral dalam perhitungan volume lempengan, ini kita dapat menghitung volume objek yang memiliki bentuk dan dimensi yang beragam dengan akurat dan sistematis. Selanjutnya, terkhusus dalam perhitungan volume benda putar, jelaskan bagaimana penentuan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Nah, pada metode cakram ini, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx dengan batas kiri x sama dengan a dan batas kanannya itu x sama dengan b. Daerah yang terbentuk dari simbol R, jika R-nya ini kita putar 360 derajat terhadap sumbu X, maka akan diperoleh suatu wadah alas atas dan bawah tidak sama besar. Untuk menghitung volume yang terbentuk, wadah tersebut diiris secara vertikal dengan jari-jari sama dengan fx dan ketebalan sama dengan delta x. Cakram ini menyerupai tabung dengan tinggi delta x sehingga dapat dihitung volume tabung adalah V sama dengan pi R kuadrat dikali dengan T sama dengan pi dikali F kuadrat X dikali delta X. Volume sebenarnya dari benda putar ini akan diketahui jika N-nya ini atau jika partisinya ini sama dengan tak hingga. Nah, sehingga nantinya kita dapat mengambil limitnya dan volume sebenarnya, di mana volume sebenarnya ini adalah F sama dengan integral batas A sampai B dari pi
F per F pangkat 2 X dx. Nah, dimana ini nantinya akan diintegralkan terhadap X. Nah, dengan menggunakan metode cakram dalam perhitungan volume benda putar, di sini kita dapat menghitung volume benda yang memiliki bentuk beragam dengan akurat dan sistematis. Nah, metode ini sangat berguna dalam matematika, fisika, dan berbagai bidang lainnya yang melibatkan perhitungan volume benda putar. Selanjutnya, dalam perhitungan volume benda yang berongga, jelaskan bagaimana konsep penentuan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Nah, pada metode cincin di sini, jika kita memiliki kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx dan dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B hingga diperoleh suatu daerah R, jika R-nya ini kita putar 360 derajat, maka 360 derajat terhadap sumbu X, maka dihasilkan suatu bentuk yang menyerupai wadah dengan bagian tengah yang kosong. Nah, untuk menghitung volumenya, kita mengambil irisannya ini secara vertikal atau maupun horizontal, di mana irisannya ini nanti akan menyerupai cincin dengan ketebalan yaitu delta X, dan dengan jari-jarinya itu adalah selisih antara Fx dengan Gx yang tadi, atau selisih dari Y1 dan Y2. Nah, untuk metode ini perhitungan volumenya itu dimulai dengan menghitung volume tabung di luar yang nantinya dikurangi dengan volume tabung yang di dalam atau bagian yang kosong, sehingga untuk volumenya adalah V1 dikurang V2 dengan V1 kemudian nantinya ini kita keluarkan dan akan tersisa V sama dengan Pi T dalam kurung R1 pangkat 2 dikurang R2 pangkat 2. Nah, R1 dan R2 nya ini bisa kita ganti dengan Fx dan Gx, kemudian T nya ini dapat kita ganti dengan delta X, sehingga nantinya V nya sama dengan Pi delta X dikali dengan Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat. Nah, sehingga untuk N atau partisinya ini yaitu tak hingga. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa volume benda putar yang dihasilkan adalah V sama dengan integral batas A hingga B dari Pi yaitu Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat dx. Selanjutnya, jelaskan bagaimana konsep penentuan volume benda putar dengan menggunakan metode kulit silinder. Nah, pada kulit silinder ini, apabila terdapat suatu bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dengan batas A, B, jika diputar terhadap sumbu Y, itu akan menghasilkan suatu benda yang bagian tengahnya itu kosong. Nah, dimana nantinya ini akan menghasilkan 2Pi dikali X R X H dikurang X delta R. Nah, dengan suatu partisi delta X diputar terhadap sumbu Y, akan dihasilkan suatu benda pejal putar dengan partisinya ini menyerupai kulit silinder. Yaitu sama dengan 2Pi XRX H dikali delta R. Nah, kita menganggap bahwa kulit tabung ini hasil perputaran dari partisi. Kemudian di sini kita aproksimasi sehingga akan membentuk
keseluruhan partisi V sama dengan 2pi sigma I sama dengan 1 sampai N XI bar dikali dengan F XI bar dikali dengan delta XI. Nah, selanjutnya jelaskan bagaimana konsep perhitungan panjang kurva dengan menggunakan integral. Dalam konsep perhitungan panjang kurva menggunakan integral, ide utamanya di sini adalah membagi kurva menjadi segmen yang kecil dan menentukan panjang totalnya dengan menjumlahkan panjang setiap segmen tersebut. Nah, secara singkat, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan fungsi yang merepresentasikan kurva, di mana di sini menentukan fungsinya y sama dengan fx atau x sama dengan gy yang merepresentasikan kurva yang ingin dihitung panjangnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan rentang integral. Nah, tentukan rentang integral a hingga b yang mencakup kurva tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menghitung panjang segmen kurva. Nah, bagi rentang a hingga b menjadi sejumlah segmen kecil, kemudian untuk setiap segmen kecilnya ini xi, xi ditambah 1 atau yi, yi ditambah 1, dimana di sini kita menggunakan rumus panjang lengkung atau garis lurus, misalnya seperti rumus Pythagoras atau untuk menghitung panjang segmen tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah mengintegrasikan panjang segmen kurva. Nah, di sini kita menjumlahkan panjang semua segmen kurva ini dengan menggunakan integral dari a hingga b, yaitu L sama dengan integral dari batas a sampai b akar 1 ditambah fx kuadrat dx, atau bisa juga L sama dengan integral dari batas a hingga b akar 1 ditambah dengan g aksen y kuadrat dy. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu interpretasi hasil integral. Nah, di sini hasil dari integral tersebut akan memberikan panjang total kurva dalam satuan yang sesuai dengan sumbu x atau sumbu y. Selanjutnya kita masuk kepada subbab berikutnya yaitu fungsi transenden. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan konsep transenden dan jelaskan yang dimaksud dengan fungsi transenden dalam materi fungsi transenden kalkulus. Nah, di sini sebelum itu di sini kita harus mengetahui dulu atau kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu fungsi transenden. Nah, berdasarkan pemahaman saya bahwa fungsi transenden ini adalah sebuah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan sembarang persamaan polinomial dengan koefisien. Nah, karena jika koefisien bilangan bulat yang mana bilangan tersebut ini diartikan tak terhingga, maka untuk menyelesaikannya itu tidak bisa dijangkau dengan pemikiran yang sederhana atau bisa dibilang ini di luar dari jangkauan berpikir. Nah, kemudian bagaimana konsep fungsi transenden dalam menurunkan dan mengintegralkan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki dalam menyelesaikan masalah fungsi transenden ini atau konsep dari fungsi transenden ini, materi fungsi transenden ini di kalkulus, di mana konsep ini merujuk pada fungsi-fungsi yang dianggap melebihi fungsi-fungsi aljabar dalam kompleksitas dan sifat matematikanya. Nah, contohnya fungsi transenden yang umum ini termasuk fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, di mana fungsi-fungsi ini sering digunakan dalam pemodelan
fenomena alam, analisis data, dan berbagai aplikasi lainnya dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Nah, secara singkat bahwa konsep transenden dalam materi fungsi transenden kalkulus ini merujuk pada fungsi-fungsi matematika yang tidak dapat diungkapkan dalam bentuk polinomial atau dalam bentuk fungsi aljabar, serta memiliki sifat-sifat yang kompleks dan tidak terbatas. Selanjutnya, jelaskan kembali klasifikasi fungsi dan secara khusus klasifikasi jenis-jenis fungsi di dalam fungsi transenden. Nah, klasifikasi fungsi ini mengacu pada pengelompokan fungsi-fungsi berdasarkan sifat-sifat matematis mereka. Nah, secara umum, fungsi-fungsi ini dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan pola atau perilaku grafiknya. Nah, berikut adalah klasifikasi umum dari fungsi. Nah, yang pertama itu adalah fungsi aljabar, di mana fungsi aljabar ini dapat dinyatakan dalam bentuk konstan, polinomial, fungsi rasional pecahan. Kemudian masuk kepada fungsi transenden, di mana di sini ada fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial ini adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan oleh pangkat dari suatu konstanta yang dinaikkan ke suatu pangkat variabel. Contohnya adalah fungsi eksponensial natural. Kemudian selanjutnya adalah fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma ini merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Contohnya fungsi logaritma natural ln x. Kemudian fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri ini melibatkan sudut dalam pengertiannya atau dalam perhitungannya. Nah, contohnya itu adalah fungsi sinus, kosinus, tangen, kosin, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi hiperbolik, di mana fungsi-fungsi yang mirip dengan fungsi trigonometri, tetapi pada fungsi hiperbolik ini menggunakan fungsi sin, cos, tan, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi siklometrik dan parametrik. Selanjutnya, jelaskan konsep logaritma natural dalam perintegralan dalam turunan. Telaah dan pahami contoh penyelesaian soalnya. Nah, dalam logaritma natural yang dilambangkan dengan ln x adalah fungsi logaritma dengan dasar e, di mana e-nya ini adalah bilangan Euler yang memiliki nilai sekitar 2,71828. Nah, logaritma natural ini memiliki banyak aplikasi dalam matematika, fisika, dan berbagai bidang lainnya. Nah, mari kita telaah konsep logaritma natural dalam pengintegralan dan turunan. Nah, yang pertama di sini dalam pengintegralan, logaritma natural memiliki sifat khusus yang sering digunakan, yaitu integral dari 1/x, di mana integral 1/x dx sama dengan ln x ditambah c. Nah, integral dari 1/x ini adalah logaritma natural dari nilai absolut dari x ditambah dengan konstanta integrasi c. Ini merupakan salah satu integral dasar yang digunakan dalam kalkulus. Nah, kemudian dalam penggunaan substitusi. Nah, kadang-kadang dalam pengintegralan terjadi bahwa kita mengganti variabel dengan fungsi yang melibatkan logaritma natural. Nah, ini mempermudah proses pengintegralan. Kemudian dalam turunan, logaritma natural ini memiliki sifat yang berguna. Yang pertama yaitu misalnya turunan dari ln x, yaitu d per dx ln x sama dengan 1/x. Turunan dari logaritma natural ln x adalah 1/x. Ini adalah turunan yang sering digunakan dalam kalkulus. Kemudian
aturan rantai. Ketika logaritma natural merupakan bagian dari fungsi lebih kompleks, ini kita dapat menggunakan aturan rantai untuk menurunkannya. Misalnya fx sama dengan ln gx, maka f aksen x sama dengan seper gx dot g aksen x. Nah, contoh penyelesaian soalnya untuk logaritma natural dalam pengintegralan, ya integral seper x sama dengan integral seper x dx sama dengan ln x ditambah c. Kemudian contoh soal logaritma natural dalam turunan, yaitu d per dx ln x sama dengan seper x. Nah, dalam kedua contoh di atas, logaritma natural membantu dalam menyelesaikan integral dan turunan dari fungsi yang melibatkan seper x, yang merupakan salah satu aplikasi utama dari logaritma natural dalam kalkulus. Kemudian selanjutnya, jelaskan konsep eksponensial natural dalam pengintegralan dan dalam turunan. Nah, di mana eksponensial natural di sini dilambangkan dengan suatu eksponensial alami atau eksponensial natural yang merupakan suatu fungsi yang memiliki notasi e pangkat x, tetapi jika kita pandang fungsi ini sebagai operatornya, maka kita notasikan sebagai eksponensial dalam kurung x sama dengan e pangkat x, di mana e-nya ini sebagai bilangan pokoknya atau bilangan Euler yang memiliki nilai sekitar 2,71828. Selanjutnya, eksponensial alami atau eksponensial natural dalam pengintegralan memiliki sifat yang sering digunakan, yaitu integral dari e pangkat x integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Nah, integral dari e pangkat x ini adalah e pangkat x ditambah dengan konstanta integrasi c. Ini adalah salah satu integral dasar yang sering digunakan dalam kalkulus. Kemudian dalam penggunaan substitusi, kadang-kadang dalam pengintegralan di sini kita menggunakan substitusi untuk mengubah bentuk sehingga kita dapat mengintegrasikan dengan lebih mudah. Kemudian dalam turunan eksponensial natural, yang pertama itu turunan dari e pangkat x, yaitu d per dx e pangkat x sama dengan e pangkat x. Nah, turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x. Ini berarti nilai turunan dari e pangkat x itu sama dengan nilai aslinya, yaitu e pangkat x. Kemudian dalam aturan rantai, ketika eksponensial natural merupakan bagian dari fungsi yang lebih kompleks, kita dapat menggunakan aturan rantai untuk menurunkannya. Nah, contoh penyelesaian soal seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa misalnya kita mengintegralkan e pangkat x dx. Nah, berarti integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Kemudian jika kita menurunkan e pangkat x, itu hasilnya adalah e pangkat x atau sama dengan fungsi aslinya. Nah, dalam kedua kasus ini, sifat dasar dari eksponensial natural sangat berguna dalam menyelesaikan integral dan juga turunan. Selanjutnya, jelaskan konsep logaritma umum dalam pengintegralan dan dalam turunan. Nah, logaritma umum biasanya ini dilambangkan dengan log AX. Adalah fungsi logaritma dengan dasar A, di mana A-nya ini adalah bilangan nilai positif yang lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Logaritma umum ini memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan berbagai ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah,
Dalam pengintegralan, logaritma umum itu memiliki sifat yang sering digunakan, yang pertama integral. Integral dari 1 per x itu sama dengan log ax ditambah c. Nah, integral dari 1 per x ini adalah logaritma umum dari nilai absolut dari x ditambah dengan konstanta integrasi c. Ini merupakan salah satu integral dasar yang sering digunakan dalam kalkulus. Kemudian penggunaan substitusi. Nah, dalam pengintegralan sering terjadi bahwa kita mengganti variabel dengan fungsi yang melibatkan logaritma umum, di mana ini dapat mempermudah dalam proses pengintegralan. Dan kemudian logaritma umum dalam turunan. Nah, yang pertama turunan dari log ax itu sama dengan 1 per x ln a. Nah, jadi turunan dari logaritma umum ln ax itu adalah 1 per x ln a, di mana ini adalah turunan yang sering digunakan dalam kalkulus. Dan kemudian dalam aturan rantai, ketika logaritma umum ini merupakan bagian dari fungsi yang lebih kompleks, kita dapat menggunakan aturan rantai untuk menurunkannya. Nah, dalam kedua kasus ini, sifat dasar dari logaritma umum sangat berguna dalam menyelesaikan integral dan turunan. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan konsep eksponensial umum dalam pengintegralan dan dalam turunan. Nah, eksponensial umum di sini adalah inverse dari logaritma umum atau log yang memiliki notasi a pangkat fx, di mana a-nya ini adalah bilangan pokok dan memiliki pangkat yang berupa suatu fungsi, yaitu fx ataupun suatu nilai x. Dalam pengintegralan untuk eksponensial umum, yang pertama misal integral dari a pangkat x, yaitu sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. Ini merupakan hasil integral dasar yang perlu diingat. Kemudian dalam penggunaan substitusi, di sini dalam pengintegralan terjadi bahwa kita mengganti variabel dengan fungsi yang melibatkan eksponensial umum, di mana ini mempermudah proses pengintegralan. Dan dalam turunan, misal turunan dari a pangkat x itu sama dengan ax per ax a pangkat x ln a. Nah, ini berarti bahwa turunan dari eksponensial umum adalah hasil perkalian antara fungsi aslinya dan dengan konstanta, yaitu ln a. Kemudian dalam aturan rantai, ketika eksponensial umum merupakan bagian dari fungsi yang lebih kompleks, kita dapat menggunakan aturan rantai untuk menurunkannya. Nah, dalam dua kasus di atas, sifat dasar dari eksponensial umum sangat berguna dalam menyelesaikan integral dan turunan. Selanjutnya, untuk soal nomor 7, jika f adalah suatu fungsi monoton murni pada domainnya, maka f memiliki inverse. Dari teorema tersebut, kita bisa mengecek suatu fungsi memiliki inverse atau tidak. Jelaskan bagaimana cara menunjukkan suatu fungsi ini memiliki inverse dan bagaimana cara menunjukkan bahwa inverse-nya ini sudah tepat. Nah, langkah pertama di sini kita bisa menentukan fungsi. Yang pertama adalah menentukan fungsi yang diketahui, bahwa apakah fungsinya ini adalah fungsi monoton naik. Jika fungsi monoton naik, maka berarti dia nantinya akan memiliki inverse. Nah, selanjutnya carilah nilai inverse. Misal nilai inverse dari y sama dengan fx, yaitu f aksen x sama dengan x, dengan tujuan untuk menentukan
pasangan dari X, Y yang sama sehingga mempunyai grafik yang identik. Kemudian kita cari rumusan dari f aksen X dengan cara menyelesaikan persamaan Y sama dengan fx untuk X dalam bentuk Y, dan gunakan f aksen Y ini untuk menamai ekspresi yang dihasilkan dari Y dan mengganti Y-nya ini dengan X untuk mendapatkan rumus f aksen X. Kemudian untuk mendapatkan nilai fungsi yang diketahui, di sini kita menggunakan turunan fungsi inverse dengan mencari turunan pertama fungsi, kemudian baru kita menemukan fungsi inversenya yang dapat dituliskan f aksen Y sama dengan seper f aksen X, atau dx per dy sama dengan seper 1 per dy per dx. Soal yang nomor 8, jelaskan maksud dari pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Nah, menurut pemahaman saya, pertumbuhan eksponensial adalah suatu perubahan populasi atau angka atau data yang meningkat terus ke atas yang dibarengi dengan waktu-waktu tertentu, sehingga mempengaruhi perubahan dy terhadap ds yang menghasilkan ky, hasil dari suatu perubahan yang lebih besar dari 0. Nah, sedangkan peluruhan atau penurunan dari eksponensial adalah terjadinya penurunan suatu data dari waktu ke waktu yang mempengaruhi perubahan dy per dt, sehingga menghasilkan ky-nya ini lebih kecil dari 0. Selanjutnya soal yang ke-9, yaitu jelaskan pemahaman Anda mengenai inverse fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Nah, inverse fungsi trigonometri adalah fungsi yang berfungsi sebagai kebalikan dari fungsi trigonometri standar seperti sinus, kosinus, dan tangen atau tan. Nah, ini berarti jika kita memiliki nilai tertentu dari sinus, kosinus, dan tangen suatu sudut, kita dapat menggunakan inverse dari fungsi tersebut untuk menentukan sudut yang sesuai. Nah, untuk inverse dari sinus atau arcus sin, dari suatu nilai Y adalah sudut X, di mana sinus dari sudut tersebut adalah Y. Dalam notasi matematika, jika Y sama dengan sin X, maka X sama dengan arcus sin Y. Namun, range dalam arcus sin dibatasi antara min pi per 2 dan pi per 2, karena sinus ini adalah fungsi periodik dengan periode 2 per pi, 2 pi. Nah, kemudian inverse kosinus atau arccos dari suatu nilai Y adalah sudut X, di mana kosinus dari sudut tersebut adalah Y. Nah, dalam notasi matematika yaitu Y sama dengan cos X, maka X sama dengan arccos Y, di mana range dari arccos juga dibatasi antara 0 dan pi. Kemudian inverse dari tan atau arcutan dari suatu nilai Y adalah sudut X, di mana tangen dari sudut tersebut adalah Y. Dalam notasi matematika, jika Y sama dengan tan X, maka X sama dengan arcutan Y, di mana range dari arcutan adalah antara min pi per 2 dan pi per 2. Nah, fungsi-fungsi inverse ini digunakan untuk memecahkan masalah trigonometri, di mana kita perlu menemukan sudut dari nilai trigonometri yang diketahui. Misalnya, kita ingin mengetahui sudut segitiga yang memiliki rasio 3/5 antara panjang sisi-sisinya
Ini kita dapat menggunakan arkutan untuk menemukan sudutnya. Namun perlu diingat bahwa fungsi-fungsi inverse ini hanya bisa didefinisikan dalam domain tertentu agar memiliki nilai tunggal. Selanjutnya, jelaskan pemahaman Anda mengenai turunan dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Nah, turunan dari fungsi trigonometri merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang memungkinkan kita untuk menentukan tingkat perubahan atau kecepatan perubahan dari fungsi trigonometri tertentu pada setiap titik dalam domainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, turunan dari fungsi trigonometri utama seperti Y sama dengan cos X, Y sama dengan sin X, dan Y sama dengan tan X. Yang pertama, turunan dari Y sama dengan sin X. Nah, fungsi sinus ini adalah fungsi periodik yang memiliki siklus perubahan yang teratur. Kemudian turunan dari sin X adalah cos X. Nah, secara grafis, cos X ini adalah fungsi yang merupakan gradien dari sin X, yaitu tingkat perubahan dari sin X pada setiap titik X. Nah, pada titik maksimum dan minimum dari sin X, turunannya adalah cos X adalah 0 karena gradiennya ini mendekati horizontal. Kemudian turunan dari sin X ini juga merupakan fungsi periodik dengan periode yang sama dengan sin X, yaitu 2pi. Kemudian turunan dari Y sama dengan cos X, fungsi kosinus ini juga merupakan periodik dan memiliki siklus perubahan yang teratur. Turunan dari cos X adalah min sin. Kemudian secara grafik, min sin ini adalah fungsi yang merupakan gradien dari cos X, yaitu tingkat perubahan dari cos X pada satu titik X, pada setiap titik X. Kemudian titik maksimum dan minimum dari cos X ini turunannya min sin X adalah 0 karena gradiennya ini mendekati horizontal. Turunan dari cos X juga merupakan suatu fungsi periodik dengan periode yang sama dengan cos X, yaitu 2pi. Kemudian turunan dari Y sama dengan tan X, yaitu fungsi tan ini adalah fungsi yang tidak terbatas dan memiliki asimtot vertikal di titik-titik di mana cos X sama dengan 0 pada integral kelipatan pi per 2. Turunan dari tan X adalah secant kuadrat X, di mana secant X ini adalah fungsi secant. Kemudian pada titik-titik di mana tan X ini memiliki asimtot vertikal, turunannya secant kuadrat X tidak terdefinisi karena secant X ini adalah pembagi 0, terbagi oleh 0. Kemudian pemahaman tentang turunan dari fungsi trigonometri ini membantu kita memahami perubahan yang terjadi pada fungsi-fungsi tersebut pada setiap titik dalam domainnya, dan sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknik. Selanjutnya untuk soal dari fungsi transenden yang terakhir, yaitu sebutkan bentuk-bentuk dari fungsi hiperbolik: sin hx, cos hx, tan hx, kotan hx, secant hx, cosecant hx. Di mana fungsi hiperbolik adalah fungsi yang mirip dengan fungsi trigonometri tetapi berhubungan dengan hiperbolik daripada lingkaran. Nah, adapun bentuk-bentuk dari fungsi hiperbolik yang umum digunakan, yang pertama sin hx adalah sinus hiperbolik dari x. Kemudian ada cos hx yaitu merupakan kosinus hiperbolik dari x. Kemudian ada tan hx merupakan tangen hiperbolik dari x. Kemudian kotangen hx merupakan kotangan hiperbolik dari hx. Kemudian ada secant hx
yaitu merupakan secant hiperbolik dari X. Nah, kotangan HX tadi itu merupakan kebalikan dari tangen hiperbolik, sedangkan secant HX ini merupakan kebalikan dari kosinus hiperbolik, dan yang terakhir adalah cosecant HX merupakan cosecant HX dari merupakan cosecant hiperbolik dari HX. Nah, yang dimana ini merupakan kebalikan dari sinus hiperbolik. Nah, fungsi-fungsi hiperbolik ini sering digunakan dalam berbagai ilmu, termasuk dalam matematika, fisika, dan teknik. Nah, untuk memodelkan berbagai fenomena yang melibatkan hiperbolik, seperti fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, ini memiliki sifat-sifat matematika yang unik dan berguna dalam berbagai aplikasi.